topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Perspektif dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam Perspektif untuk edisi Jumat 5 Februari 2021. Pas ya, ini Jumat itu hari kelima dalam satu minggu. Dan pas juga tanggalnya tanggal 5. Dan pas juga ini angka 5 bertepatan juga dengan salah satu harlah dari NU maksudnya ya, salah satu organisasi Islam juga yang ada di Indonesia, dan umurnya ternyata kurang 5 tahun lagi nih, sudah jadi 1 abad. Dan sahabat Perspektif, untuk pagi hari ini kita akan bergabung juga bersama dengan Dr. Haji M. Hasan Ubdaillah SH MSI selaku Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, dan pastinya bersama dengan Suparto Wijoyo, Profesor Suparto Wijoyo. Bisa dipanggil Prof. Suparto, bisa juga dipanggil Prof. Jojo, bisa juga dipanggil Cak Parto begitu. Dan sepertinya masih belum gabung ya untuk Cak Parto ya, karena saya lihat di Zoom-nya ini masih belum ada begitu untuk gambarnya Cak Parto. Tapi saya coba sapa juga untuk pagi hari ini radio-radio yang juga mengikuti siaran program Perspektif. Ada Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Suara Ngawi, Ramapati Kota Pasuruan, Suara Sampang, Mahardika Bondowoso. Ada juga Kanjuruhan Kabupaten Malang, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Ersal Ngajuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Sahabat, untuk Perspektif pada edisi 5 Februari 2021 ini kita ambil tema meneguhkan komitmen kebangsaan dalam Bingkai Aswaja. Nah, nanti kita akan kupas untuk tema ini selama 1 jam ke depan ya. Untuk sahabat Suara Sidoarjo, kemudian sahabat Perspektif yang saat ini sedang mendengarkan, nanti juga bisa ikut berbagi pertanyaan mungkin di WhatsApp 0821 3264 109. Nah, saya coba sapa terlebih dahulu deh. Ini Dr. Haji M. Hasan Ubdaillah sepertinya sudah bergabung ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Baik, bersama dengan Billy Patopoy yang bertugas untuk pagi hari ini. Ini saya manggilnya Pak Hasan begitu saja ya? Ya, Pak Hasan. Baik. Ini kita juga sambil menunggu. Ini saya biasanya memanggilnya Cak Parto begitu. Masih belum bergabung beliaunya sepertinya ya untuk pagi hari ini. Nah, kita nanti akan bahas juga terkait dengan tema meneguhkan komitmen kebangsaan dalam Bingkai Aswaja. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari NU yang ke-95 ya, Pak ya? Ya, 95 untuk Masehinya. Oke, baik. Tapi untuk Hijriyahnya itu 98. Oh, baik. Berarti kurang 2 tahun lagi ini kalau menurut Hijriyah sudah 1 abad begitu ya? 1 abad, ya. Baik. Ini sudah bergabung ternyata untuk Prof. Juju atau Cak Parto. Selamat pagi. Baik. Ini saya sepertinya salah kostum ya, karena saya lihat flyernya kemarin ini warnanya hijau. Saya pakai batik warna hijau loh, Cak Parto. Oh iya, gak apa-apa, karena itu kan kudu di NU no sampean. Nah, betul. Bajunya perlu hijau. Baik. Nah, ini alhamdulillah kita sudah ketemu. Ini kiai saya loh, Mas. Baik. Kiai saya juga sepertinya ya, karena PWNU Jatim. Yang Prof. Parto yang guru saya nih. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah kawangan Nora iki. Gak pernah kumpul-kumpul, Prof. Ayo kita kapan jenengan bisa silaturahmi ke
Sekolah Pasca UNER. Siap. Bila perlu sudah menjadi direktur ini di Pasca ini. Ya, pokoknya saiki jenengan nek langsung kirim foto KTP ngono SK langsung medun jadi dosen Pasca iki. Siap, Prof. Ini saya menyapanya Gus Ubed ternyata. Saya baru saja dikasih info ini. Baik. Silakan ini Caparto. Kan telat ini Mas Billy kan ini ngapunten Gus, ngapunten arek-arek. Baik. Baik, silakan Caparto. Ini tadi sudah saya sapa untuk radio-radio yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah, jadi Gus Ubed kita punya acara perspektif setiap Jumat pagi. Ini kan bagian dari Pengmas sakjane ya Gus Ubed ya. Foto-foto dosene kita ini Pengmas ini ya. Bagian pengabdian masyarakat dan alhamdulillah hari ini diberi tema besar oleh produser pinter-pintere Mas Billy CS, Mas Diding, Mas Aris yang mengelola radio ini jadi dan seluruh jaringan radio-radio LPPL di Jawa Timur. Dalam suasana nyaris 1 abad kelahiran Nahdlatul Ulama, kemarin perayaan tema besarnya diterangkan saja Gus, biar seluruh sahabat perspektif ini memahami kehadiran Nahdlatul Ulama bagi bangsa dan umat di Indonesia ini. Monggo Gus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas kesempatan yang diberikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Suparto Wijaya, SHMH, guru sekaligus teman seperjuangan. Nahdlatul Ulama. Jadi begini, Prof. Di dalam Nahdlatul Ulama itu kelahirannya kan tanggal 16 Rajab. 16 Rajab. Sehingga disepakati di dalam forum muktamar, harlahnya itu disepakati dengan tahun Hijriyah peringatannya. Oh, Hijriyah. Ya, sehingga ketika Hijriyah itu usia Nahdlatul Ulama sampai saat ini itu 98 tahun. 98. Rajab ini kan kurang seminggu lagi, Prof. Sabtu depan kan insya Allah sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab. Ya, ini menyongsong 98, ini kurang 1 minggu lagi Rajab itu. Sedangkan Masehinya tanggal 31 Januari 1926. Sehingga usia Nahdlatul Ulama sampai saat ini 95 tahun. Artinya kurang 5 tahun lagi untuk menjelang 1 abad. Ya. Tapi baik yang memperingati Masehinya maupun Hijriyahnya itu sama-sama sebagai tanda syukur, Prof. Tanda syukur bahwa Nahdlatul Ulama sampai saat ini teguh memperjuangkan komitmen kebangsaan dalam bingkai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di sini meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk dunia ini kan dalam rangka menyongsong 1 abad ini, bagaimana kemanfaatan Nahdlatul Ulama ini sampai mendunia, Prof. Karena sampai saat ini PCI, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama itu sudah berdiri di 190 negara di dunia, Prof. Alhamdulillah. Ya, artinya negara-negara di dunia ini respect dengan ajaran Aswaja An-Nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya kira Profesor Parto sudah lebih memahami persoalan-persoalan seperti ini karena sebenarnya Gus beliaunya itu. Alhamdulillah. Gus Parto berarti makinnya saya ya. Gus Parto. Iya. Jadi, lanjut. Ya kan begini, Prof. Karena ketika kita bicara masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama itu memegang teguh prinsip ma'ana alaihi wa ashabi. Katanya Rasulullah kan seperti itu. Jadi apa yang datang dari Rasulullah dan apa yang diteladankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga ketika Rasulullah di sini diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh semesta alam, yaitu yang kemudian kita tiru atau kita amalkan. Rasulullah memberikan rahmat bagi alam semesta.
Nahdlatul Ulama itu hadir juga untuk memberikan warna kemanfaatan bagi seluruh dunia. Maka ajaran-ajaran tawassut, tasamuh, i'tidal yang muaranya kepada moderatisme, kemudian muaranya kepada bagaimana sebesar-besarnya memberikan nilai kemanfaatan kepada umat, ini yang selalu diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama, termasuk dalam komitmen kebangsaan, di mana kita ini tidak cenderung kepada ekstrem kanan dan juga tidak cenderung kepada ekstrem kiri. Nah, dengan demikian ajaran wasatiyah ya dalam bingkai aswaja ini senantiasa menjadi nilai-nilai perjuangan yang terus digulirkan oleh Nahdlatul Ulama. Begitu Prof. Partowijoyo. Luar biasa niki, Mas Billy. Baik. Jadi kalau kita dengarkan keterangan beliau bahwa tema besar peringatan Harlah, dulu itu kalau Harlah, saya waktu di Sanawiyah di madrasah itu pokoknya Harlah NU mesti drambenan apa iki ya. Mesti drambenan gitu ya. Dan itu untuk dunia tadi itu rahmatan lil alamin. Akhirnya sekarang ini pelan-pelan kalau orang baca ini Gus Ubed, loh sekolah pasca sarjana UNER sekarang kok visinya berdampak bagi dunia. Nah, aku gini, wah iki NU koyo tapi gak oleh diketorono jadi tapi yang jelas tema besar kami sendiri di Universitas Airlangga di sekolah pasca sarjana ini untuk berdampak bagi dunia, jadi untuk rahmatan lil alamin lah begitu. Dan Mas Billy, luar ini bedanya Mas Billy, yang Gus yang kopiahan dengan Gus yang tidak kopiahan. Nah, kalau Gus yang kopiahan, Gus Ubed ini sohe, ibarat hadis gitu sohe. Nah, kalau saya hari ini dipanggil cuma juga dapat Gus, paling enggak ya Hasan lah statusnya gitu ya. Mas Billy nggak ngerti, nggak sampai doif ini, nggak sampai doif Mas Hasan gitu ya. Jadi paling Mas Billy nggak ngerti opo iku sana. Ya, jadi, nah dahsyatnya begini, Nahdlatul Ulama apa nanti mengikuti yang Hijriyah dengan yang mengikuti Masehi, yang jelas sama-sama tanda syukur tadi kata Gus Hasan. Tapi ini adalah bagian ijtihad yang luar biasa dari Mbah Hasyim Asy'ari dan para alim dan para ulama kita. Ini mujahid besar abad 20 itu sesungguhnya ya Mbah Hasyim, ya, melahirkan satu tema besar yang kita semua sekarang ini orang-orang yang tidak paham dikira sampai derajatnya dikira hadis kan Gus Ubed ya, hubbul watan minal iman, ya hubbul watan minal iman. Jadi mencintai tanah air, membela negara bagian dari iman. Ini kan luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini satu dawuh yang punya perspektif teologis, ya, teologis ilahiyah, tetapi juga nasionalisme. Tatkala di banyak negara, khususnya di Timur Tengah, tidak selesai antara teologi dan nasionalisme, di kita tuntas tahun 1926 ya. 1926 kita sudah tuntas kan. Jadi itu satu hikmah yang terbesar. Dan tadi PCI itu insya Allah dosen-dosen UNER yang pas kuliah di luar negeri apa di Australia, di Eropa, area-area ya aktivis PCI kok. Gitu, banyak yang jadi aktivis di situ, motret-motret nih, kirim-kirim area-area, alhamdulillah. Yang penting menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tantangan terbesar hari ini dengan tema yang kita teguhkan itu Gus Ubed, tantangan terbesar NU yang dihadapi hari ini apa ya? Ini Prof, jadi saat ini kan eranya beda dengan eranya Mbah Hasyim yang dulu. Kalau bahasanya Prof. Partowijoyo selaku Rektor UNER, Rektor Prof ya, sudah Prof ya? Amin. Saya sekedar aktifan apa itu pelayan. Era post truth sekarang ini Bros ya, era post truth, di mana berbagai macam dampak revolusi industri 4.0 yang saat ini katanya Prof. sudah
mau beranjak kepada 5.0 ini kan semakin luar biasa dampaknya, Prof. Artinya ketika kita berada pada era post-truth seperti ini, tentu kita itu sangat harus berhati-hati karena sedikit apa yang kita lakukan itu dampaknya begitu luar biasa. Kalau Prof. Harto bilang saat ini itu sudah melampaui kebenaran dan hal-hal yang seolah-olah seolah-olah benar menjadi tidak benar, yang benar menjadi salah, kan begitu, itu kan sekarang eranya memang seperti itu. Maka disinilah kemudian dakwah Nahdlatul Ulama di dalam rangka ya menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin perlu mengalami inovasi-inovasi. Kalau kita, Prof, di Nahdlatul Ulama kan jelas misinya, jelas visinya juga jelas, artinya bagaimana kita itu membawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin itu mewarnai dunia untuk peradaban dunia. Sehingga apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama tentu bermuara kepada bagaimana kita menciptakan rahmat bagi alam semesta, bagi dunia khususnya. Tantangan terberat tentunya dihadapi oleh Nahdlatul Ulama saat ini ya dengan kondisi bagaimana dunia saat ini mengalami berbagai macam revolusi dalam berbagai macam aspek, perubahan dari berbagai macam aspeknya. Pendidikan juga seperti itu, sosial budaya juga seperti itu, semuanya garapan dari Nahdlatul Ulama. Maka karena Nahdlatul Ulama ini tidak hanya bergerak kepada aspek sosialnya saja, kebudayaan juga, ekonomi juga, pendidikan juga, itu merupakan garapan-garapan yang tentunya tidak lepas dari Nahdlatul Ulama. Maka bagaimana seluruh aspek ini ya itu ada ruh bagaimana Islam rahmatan lil alamin ada di sana. Sehingga ketika kita menghadapi era-era seperti ini, tentu tantangannya juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana saat ini, Prof, ya para kalangan milenial itu kan membutuhkan hal-hal yang baru, yang sesuai dengan zaman mereka. Kalau kita Nahdlatul Ulama di dalam mengajarkan atau mendakwahkan ya dengan model-model konvensional, tentunya tidak bisa kemudian mengikuti pola pikir generasi milenial saat ini. Nah ini tentunya akademisi sebagaimana Prof. Harto Wijaya yang merupakan salah satu Gus di Nahdlatul Ulama itu dapat memberikan kontribusi-kontribusi yang inovatif bagaimana sih Nahdlatul Ulama di dalam mensinergikan atau menyelaraskan model-model dakwah atau model-model bagaimana menyampaikan ajaran Islam rahmatan lil alam ini bagi generasi-generasi milenial saat ini, kan begitu, Prof? Top. Dan akhirnya cara-cara ngaji milenial, sorokannya, alhamdulillah sekarang ini di banyak kota, di kota-kota kita ini tumbuh luar biasa. Nah, kalau menarik lagi ini kan ada buku panjenengan backgroundnya itu. Oh iya Bro. Buku panjenengan ya itu soal untuk ya bagus juga ini. Lah ini sekaligus kayaknya promosi juga, Prof. Nah, iya. Ini Gus nanti. Pertengahan sampai akhir Maret itu kami ada agenda juga dengan Sekjen PBNU ya, itu kita juga membincang kebangsaan dan setiap Jumat Jumat sore kalau jam 3 sore sampai jam 5 kerjasama juga dengan Radio Suara Sidoarjo dan jaringan LPPL tadi itu kita ada acara Airlangga Forum, termasuk di situ ada book review. Jadi kita mereview buku-buku yang kami anggap penting untuk dikenal oleh publik. Sepertinya buku panjenengan perlu diadakan book review di studio Airlangga Forum. Amin Prof ya. Kapan? Ya, kalau akhir-akhir Maret itu kan Gus Hilmi, Sekjen PBNU bersama Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam. Nah kalau jenengan misalnya, aku pemanasannya Cak duluan. Nah seneng saya ya. Awal-awal Maret gitu. Karena pertengahan Maret kami
agendakan dengan Kazgud University dengan Kazakhstan, dengan Tajikistan. Ya, kisah-kisah Imam Bukhari itu kita sudah punya poros ke sana sekarang. Gitu ya. Ini memang dunia beneran ini Erlangga ini ya. Manfaatannya. Iya, kita kan bagian dari World Class University. Iya, luar biasa. Tapi yang penting arahnya pelan-pelan loh, kok sampai ke Imam Bukhari ini nanti. Itu ya, karena didorong oleh Gus Ubed aslinya ini. Kita lama beberapa bulan tidak ketemu itu sebenarnya ya mempersiapkan hal-hal beginilah. Oh, luar biasa. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang itu teduh, kita ini punya moderasi dalam bernegara, berbangsa dan beragama. Bagaimana kampus itu juga membuat tawaran bahwa di UNER semua agama, aliran, kepercayaan, ras, suku, bangsa harus merasa nyaman di sini. Semua harus merasa nyaman dengan, nah itu kalau dengan background jenengan itu tadi kemudian dibahas di kami, saya yakin itu menarik, apalagi nanti kemudian mungkin Pak Ketua PBNU turut hadir lewat link Zoom begitu kan tambah bagus toh. Luar biasa, Prof. Tapi begini, Prof, mohon matur sebentar. Jadi memang beragama itu kita harus mutasil sanatnya menurut Prof tadi itu sampai kepada Rasulullah, Prof. Kalau sanatnya tidak mutasil, maka dalam kita beragama ya ngawur, Prof. Artinya tidak memiliki arah. Kalau Nahdlatul Ulama kan sudah jelas katanya. Bingkai aswajanya ma'ala alaihi wa ashabi. Sehingga ketika kita di Nahdlatul Ulama itu belajarnya jelas, kiainya jelas, kiainya dari kiainya juga jelas sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada para sahabat dan kepada Rasulullah. Ya, jadi tidak langsung dipahami sendiri dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa ada sanad yang jelas. Ya, sehingga apa yang disampaikan para kiai kita itu sudah jelas, itu dari kiai-kiai beliau-beliau yang sampai kepada para sahabat dan Rasulullah. Lah ini yang kemudian membedakan ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah dengan orang-orang yang mengaku ahli sunnah, kan begitu, Prof ya? Ya, jadi maksudnya sahabat jelas. Ya, jadi sahabat perspektif Gus, karena kalau manggil pendengar kita itu sahabat perspektif, sahabat perspektif. Saya terjemahkan begini para sahabat, maksudnya yang sanad, yang tadi itu koyok sampai nendok kuliah ngono-ngono gawe footnote jelas. Footnote jelas bahwa tidak plagiarisme. Ya. Nah, itu gini, oh saya dapat dawuh ini dari Gus Ubed, Gus Ubed dari Gus Mutawakil, dari Yai Mutawakil, Yai Mutawakil dari sini sampai ke dari Mbah Hasyim, dari Mbah Hasyim dari sini sampai ke Rasulullah gitu. Jadi itu bicara sanad itu ngono kurek ngono. Jadi engko dikira salat bareng arek-arek itu ya. Jadi ini Mas Billy kita sapa sahabat perspektif dan radio-radio yang bergabung, dan saya yakin banyak hal yang menarik bagaimana NU punya divisi di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya yang kemudian menjadikan kita damai beragama di negeri ini. Silakan Mas Billy. Ini untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung, ini mungkin ada satu teman saya ini ternyata Caparto yang tadi sudah sempat menyapa dan juga ada beberapa pertanyaan. Satu sebenarnya ya. Sebentar ya. Saya juga harus sapa. Pagi saya sudah dikontak ini teman-teman sahabat-sahabat perspektif yang ada di Kuala Lumpur, di Kuala Trengganu, dari University Sultan Zainal Abidin itu bergabung juga menyimak hari ini. Para profesor di sana, Profesor Yatno Ladiki ya, itu juga sudah bergabung, Bang, dan berbagi dengan ini didengarkan dan di live oleh mereka, didengarkan dok kelas kira-kira. Luar biasa. Jadi secara tidak langsung kuliah dari negara tetangga begitu ya. Oh iya, ini kalau beliau sempat bisa gabung, Prof Yat, nanti kita sapa gitu ya. Baik. Ya. Ini tapi Caparto, boleh saya baca, mungkin ada satu yang tadi sempat bertanya ini. Terkait dengan dinamika NU di masyarakat sendiri. Ini dari Mas Bondan namanya ya. Mas Bondan begitu. Bondan ini teman saya yang ada di Waru kebetulan.
Dinamika NU begitu saja tanyanya. Dinamika NU di masyarakat untuk saat ini mungkin maksudnya ya. Nah, tapi tadi juga sempat ada beberapa pesan yang masuk juga, tapi sepertinya kita harus jeda terlebih dahulu nih Cak Parto untuk beberapa pesan lain. Aku sedikit jame iki soalnya. Iklan sampean. Baik, betul sekali. Nah, untuk sahabat perspektif nanti juga masih saya tunggu ya. Yang bertanya lewat kolom komentar YouTube juga silakan di LPPL Suara Sidoarjo, kemudian juga di WhatsApp kami ada di 0821 3264 109, atau mungkin juga telepon boleh ini. Boleh Cak Parto ya nanti untuk telepon ya, yang bergabung berbincang-bincang nanti boleh kita sapa juga ini. Ada di 031 896 1514. Tapi ditahan dulu untuk yang telepon karena kita akan ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismono Adi Jatmiko, GM Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Sidoarjo, kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-162. Semoga program-program inovatif yang telah dicanangkan pemerintah Sidoarjo dapat berjalan lancar dan memberikan kemajuan sehingga terwujud Sidoarjo yang berdaya saing unggul dan sejahtera sesuai dengan tema HUT tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Mulai dari meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU padam, kemudian pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan ya melalui aplikasi e-lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya gampang sahabat, download saja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan bisa memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha
Sakinah Syariah. Geraha Sakinah Syariah Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Geraha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, informasi untuk Anda saat ini terkait dengan air yang merupakan 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan, Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Baik, sahabat perspektif yang ada di Jawa Timur khususnya ya. Selamat datang kembali dalam program Perspektif untuk edisi yang hijau-hijau begitu. Ini studio suara astornya hijau dan batik saya juga hijau ini. Baik, ini Cak Parto, saya sapa lagi ya untuk sahabat-sahabat radio yang bergabung ini. Kita juga disiarkan bersama dengan Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, ada RGR Tulungagung, Suara Ngawi, Ramapati Kota Pasuruan, Suara Sampang, Mahardika Bondowoso, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Ersal Ngajuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Tadi sempat ada sahabat yang bertanya, itu teman saya sendiri, namanya Bondan begitu. Dinamika begitu. Dinamika yang dimaksud saya sebenarnya tadi kurang paham ini. Kemudian saya tafsirkan mungkin dinamika di masyarakat begitu maksudnya ya. Iya, yang jelas dinamika itu bukan dinamit. Ya. Dinamit ya. Sing cepet-cepet nyandang ini ki mesti basis NU Mas Bini. Mereka gak ngerti takono enggak percaya Gus Hasan. Gus Ubed itu paling paham. Jadi dinamika itu tadi nanti akan direspon banyak ya yang serius oleh Gus Ubed. Beliau ini kita harus manfaatkan baik-baik waktunya karena beliau ini juga sebenarnya Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Mas Billy. Ngerti ora sampean? Paham. Dari paham. Sama kemarin sempat googling. Oh, ternyata. Jadi ini orang penting yang alhamdulillah kita ngalap barokah. Ya. Nah, dinamika ini hidup itu pasti dinamis. Jangankan pakai urusan masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, diri kita sendiri
Dari tiada kemudian jadi ada, dan Allah menciptakan kita, dan kemudian dari kecil gede koyo saiki. Itu sebenarnya adalah bentuk dinamika jasadi yang tentunya pikirannya juga akan dinamis. Apalagi Nahdlatul Ulama ya, sebagai organisasi masyarakatnya iya, keagamaan iya, bahkan bagi saya juga teologis, tauhid ya. Ini kan tauhid yang sosiologis itu juga di sini gitu, dan saya yakin orang kemudian mungkin gini pahamannya itu Gus Ubed. Yeah. Nah, ormasnya tapi juga kelihatannya politiknya juga ada. Itu arah-arah rasanya cuma sungkan cuma. Iya. Nah, potret-potret ini coba digamblangkan saja ke masyarakat biar tidak salah paham kan gitu Gus Ubed. Monggo. Ya, sebenarnya itu di buku saya sudah sedikit ya Prof ya, juga kami singgung terkait dengan dinamika di internal Nahdlatul Ulama ya. Memang saya menulis buku itu kan memang berangkat dari dinamika yang terjadi ketika Muktamar ke-33. Ini sebagai prolog dulu Prof nggih. Ya, prolog dulu. Dinamika di Muktamar 33. Bagaimana di luar itu ramai, ada intervensi-intervensi kekuatan politik besar di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. Sehingga untuk menjawab itu semuanya, saya menulis sebuah buku, karena waktu itu saya termasuk sebagai salah satu sekretaris panitia Muktamar ke-33 di Jombang kemarin. Sehingga di sana saya memiliki akses untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, data-data yang otentik dan valid, yang kemudian saya analisis dan saya jadikan sebuah disertasi yang berjudul Ahlul Halli wal Aqdi. Bagaimana dinamika dan konsep transisi kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang di luaran sana itu macam-macam isunya. Tapi tidak hanya di situ, Prof. Jadi selain Muktamar di Jombang kemarin, saya juga memotret Muktamar pertama yang diselenggarakan di Surabaya. Nah, jadi ketika Nahdlatul Ulama didirikan oleh para masyayikh, oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Yahya Wahab Hasbullah, dan yai-yai yang lain. Itu di Surabaya itu yang di Bubutan gitu ya? Yang di Bubutan gitu. Ini penting kita sebutkan dong, Bubutan. Karena recek ngerti. Nah, di Bubutan dan di dekatnya dalamnya Prof. Partowijoyo kayaknya itu. Jadi di kawasan sana, Prof. Tapi Muktamar pertamanya namanya di Hotel Muslimin. Nah, Hotel Muslimin di kawasan sana juga mungkin, Prof ya. Hotel Muslimin itu di kawasan sana. Itu juga saya potret semuanya bagaimana dinamikanya. Karena Nahdlatul Ulama sebenarnya ketika didirikan dan lahir itu merespon dinamika yang ada pada saat itu. Dinamika tidak hanya dinamika di Indonesia, di Nusantara, tapi dinamika yang ada di masyarakat Islam dunia. Bagaimana kita pahami bahwa setelah dinasti Turki Utsmani atau kerajaan Ottoman itu runtuh, maka di sini umat Islam seolah-olah kehilangan panutan. Artinya dulu khilafah dinasti Ottoman yang itu menaungi aspek-aspek politik negara-negara di dunia itu runtuh. Maka di sini perebutan-perebutan untuk menjadi khalifah saat itu demikian luar biasa di antara pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu. Lah di sini kemudian lahirlah yang namanya kekuatan baru yang dimotori oleh Ibnu Saud itu dengan berkolaborasi dengan Wahabi, ya, Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian mendirikan ideologi Wahabi itu, di mana di sana itu gerakannya sangat revivalis, puritan, yang memberangus nilai-nilai yang sudah ada pada sebelum-sebelumnya. Artinya kerajaan Arab Saudi yang menguasai Haramain Mekah Madinah itu gerakan puritanismenya itu mengancam amalia-amalia yang sudah ada, yang sudah diwariskan oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in sampai kepada generasi itu. Situs-situs bersejarah di bumi hanguskan, kemudian tradisi-tradisi yang sudah diwariskan ulama di sana juga dilarang. Sehingga disinilah kemudian Nahdlatul Ulama datang untuk merespon itu dengan mengirimkan yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz dikirimkan ke sana untuk apa? Pertama sebenarnya untuk mengikuti Kongres Khilafah saat itu yang tidak jadi itu akhirnya.
Itu sudah saya jelaskan dalam buku saya juga, Prof. Kemudian Komite Hijaz itu menghadap Raja Saud, menyampaikan aspirasi umat Islam Nusantara bahwa tradisi-tradisi dan amalia-amalia yang sudah diajarkan dan diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu itu tetap dipertahankan. Situs-situs bersejarah yang ada di Haramain di Mekah, Madinah tetap dipertahankan karena itu merupakan tidak hanya situs warisan Saudi saja, tapi warisan umat Islam di dunia. Akhirnya misi ini kan kemudian berhasil dan usulan-usulan ulama Nusantara yang dibawa oleh Komite Hijaz itu diterima dengan baik oleh Raja Saudi saat itu, Raja Ibnu Saud Saud bin Abdul Aziz saat itu diterima dengan baik. Lah di Indonesia sendiri, yang ngutus sana Komite Hijaz itu siapa? Kan harus ada organisasinya. Ada organisasinya. Maka saat itulah kemudian para ulama yang dipelopori oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Asnawi Kudus, Mbah Bisri Sansuri, dan tentunya kiai-kiai kita yang lain itu sepakat di sana untuk membentuk dan mendirikan organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mengirimkan Komite Hijaz itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internasional yang ada di Timur Tengah sana, Prof. Lah itu adalah sebenarnya respon dan dinamika kelahiran Nahdlatul Ulama. Jadi biar ngerti sahabat perspektif, jadi sebelum NKRI ini ada dan tatkala Turki Utsmani jatuh dan digantilah oleh Kemal Atatürk di Turki itu, dan kemudian di Arab Saudi tadi dulu itu Hijaz. Jadi kalau beliau ngomong Komite Hijaz di situ wilayahnya Makkah, Madinah, Arab Saudi kan, itu luar biasa kan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, Mbah Hasyim dan tim ini akhirnya yang ngutus Komite Hijaz, dan akhirnya apa? Islam dengan budaya, dengan peradabannya, dengan nilai-nilai kenusantaraan yang sekarang ini kita tahu dan nikmati bersama, itu sebenarnya hasil perjuangan tahun 26. Coba, ini tahun 26. Itu beliau itu sudah bicara soal trans internasional gitu ya. Jadi ojo dikira rek kiai-kiai ku anggere sampean sarungan ndok omah wae ngono. Ini biar tahu bahwa kiai-kiai yang bersarung ini wawasannya dunia, hubungannya lintas dunia. Naik kapal saat itu, naik kapal. Nanti diceritakan semua oleh Gus Ubed ini. Kapal opo, dokumentasinya ini luar biasa nanti. Kapal opo, coba gak aku nakodai piro. Jadi itu artinya Nahdlatul Ulama hadir menjaga negeri ini, bangsa ini, sebelum bangsa ini bernegara. Sebelum bangsa ini bernegara, sampailah bernegara. Nah, wis bernegara dan NU turut andil pendirian bahkan perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini, Yai, ini luar biasa. Ini kan Yai Wahid Hasyim ya sebagai tim 9, Menteri Agama pertama dan perumus Pancasila. Jadi yakinlah bahwa NU itu pasti NKRI karena yang turut melahirkan. Kan gitu ya Gus Ubed? Ya gini Prof, memang. Jadi kita paham ketika Nusantara itu dijajah baik oleh Portugis, kemudian sampai 3,5 abad oleh kolonial Belanda sampai Jepang. Itu yang pertama kali untuk melakukan gerakan-gerakan membebaskan diri dari cengkraman penjajah itu dipelopori oleh ulama dan pondok pesantren. Itu ulama dan pondok pesantren. Karena apa? Karena ulama dan pondok pesantren tidak rela kalau rakyat ini menderita, umat ini terombang-ambing. Maka dengan kepeloporan para ulama, para santri-santri, itu kemudian ya amar ma'ruf nahi mungkar itu yang diperjuangkan, diberantas, bagaimana kita itu bisa terlepas dari penjajahan. Maka ketika muktamar di Banjarmasin, muktamar di Banjarmasin, kemudian tahun 33 itu ya, tahun 35 apa 33 itu ya, sekitar tahun itu 30-an Prof, tahun 30-an itu sudah di sana Mbah Yai Hasyim itu meneguhkan komit kebangsaan itu.
Membela agama itu merupakan komitmen kebangsaan. Membela negara. Padahal saat itu kan belum ada kan, Indonesia belum berwujud, Prof, kan seperti itu. Sehingga di sini kemudian tidak perlu diragukan lagi bahwa Nahdlatul Ulama dengan para ulama dan santri-santrinya merupakan owner, pemegang saham berdirinya bangsa Indonesia ini. Perjuangan-perjuangan itu rata-rata memang dipelopori oleh kalangan santri dan kalangan para ulama sebagai pemimpinnya. Kita tahu barisan sabilillah, kita paham Hizbullah seperti apa, kita paham ditarik ke atas perjuangan bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana perjuangan para ulama-ulama yang lain. Itu sebenarnya adalah genealoginya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Nahdlatul Ulama saat ini. Sehingga ketika ada ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, ada paham-paham transnasional yang merongrong ajaran agama yang sudah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita, otomatis secara refleks Nahdlatul Ulama itu akan membentengi dari semuanya itu. Karena apa? Pada hakikatnya kemerdekaan Nahdlatul Ulama, kemerdekaan NKRI, terbentuknya NKRI tidak dipisahkan dari Nahdlatul Ulama sejak masa yang lalu-lalu. Begitu, Prof, kan ya? Cuma wis ditulis loh, itu sudah ditulis untuk buku yang dijadikan background loh. Iya. Sayangnya bukunya kurang dikirim ya aku iki ya. Siap, saya kirim, Prof. Bukunya saya kirim, Prof. Termasuk ke studio Suara Sidoarjo itu ya. Jadi itu buku saya yakin menjadi sangat menarik nanti kalau kita kupas ya. Nanti kita akan adakan book review bersama dengan penulisnya, bersama Yai Ketua MUI Jatim dan MUI Nasional gitu ya, Yai Miftahul Akhyar. Saya yakin beliau pokoknya ya sing nekakno sapa cak ngono. Lho, ya lewat Gus Ubed. Siapa Baik. Cak Parto, ini ada aktivis perspektif ini yang tanya ini. Oh ya. Ada satu dari Bu Yulia di Gedangan. Tadi juga saya dengar sempat ada sign telepon masuk begitu ya. Tapi saya ke Bu Yulia dulu deh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof Suparto, Dr. Haji M. Hasan Ubaidillah, Mas Billy. Yang saya ingin tanyakan ini langkah apa yang dilakukan PBNU dalam melakukan pendekatan pada generasi milenial agar mereka semakin mempunyai komitmen kebangsaan, mencintai tanah airnya, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham yang radikal. Terima kasih, Mas Billy. Nah, nanti yang jawab. Terima kasih, Mbak Yuli. Ini langkah-langkah apa nih? Engkau dijawab sama Gus Ubed Joko Atir. Jawab. Sama mana, Mas? Yang di studio, ini terputus sepertinya ya. Kita coba lagi nanti, mungkin yang tadi sempat ada yang telepon ini, Cak Parto. Kita tunggu sambil menjawab mungkin dari Bu Yulia ya. Oke, kita jawab yang Bu Yulia dulu mungkin. Ya. Tadi Bu Yulia ya. Langkah-langkahnya untuk menggait anak muda dan untuk pemuda-pemuda, Gus. Oke, siap, Prof. Jadi Nahdlatul Ulama itu punya namanya perangkat organisasi. Perangkat organisasi di bidang kepemudaan itu ada yang namanya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ada aku sih nyimpen wayai sekolah biyen ada IPPNU ya. Itu basisnya pelajar IPNU dan IPPNU. Ada basisnya juga mahasiswa. Itu namanya PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada juga gerakan yang juga pemudaan basisnya. Ada Ansor, ada Fatayat. Maka disinilah kemudian perangkat organisasi yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama yang basisnya itu pelajar dan pemuda itu melakukan program-program mulai dari penguatan akidahnya sebagaimana yang disampaikan Prof Parto tadi, bagaimana akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu diperkenalkan oleh generasi-generasi yang ada di IPNU, IPPNU, PMI, kemudian Ansor Fatayat itu kepada itu. Bahasanya begitu. Yang konkret di Nahdlatul Ulama begini, Prof. Kita saat ini memiliki SDM-SDM yang tersebar di perguruan tinggi. Ya, jadi pimpinan-pimpinan semacam Prof Parto yang insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi jadi rektor. Nah, kita punya namanya program beasiswa prestasi keagamaan. Ya, program beasiswa prestasi keagamaan. Lah, ini
diakomodir atau diberikan oleh perguruan tinggi yang peduli terhadap Nahdlatul Ulama dan peduli terhadap NKRI. Nah, di sinilah kemudian Nahdlatul Ulama itu menjaring itu di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah ma'arif untuk menggali kader-kader terbaik kita di ma'arif, di sekolah-sekolah, di pesantren itu untuk kita sekolahkan di perguruan tinggi umum, Prof. Dari sana kemudian teman-teman yang dapat beasiswa itu menjadi agen, Prof. Menjadi agen bagaimana menebarkan Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Islam rahmatan lil alamin ini ke mahasiswa-mahasiswa di lingkungan mereka. Mereka pun tak tanggung jawab itu. Tapi sebelum mereka itu menjadi agen itu dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Karena mereka juga punya basis di pesantrennya, di aliyahnya, di daerahnya punya basis. Maka basis-basis itulah yang kemudian kita perkuat dengan daurah-daurah. Ya. Dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan aswaja. IPPNO itu juga aktif masuk kepada sekolah-sekolah, mulai tidak hanya di level SLTA, tapi mulai dari kecil, Prof. Karena memang kita itu, ya, basisnya itu kita pendidikannya mulai dari usia dini, mulai dari RAKB, kemudian sampai MI atau SD, SMP itu ada program-program ke sana. Sehingga pengawalan-pengawalan terhadap program-program ini tentu akan menjadi efektif ketika di awal mulai dari tingkat dini. Dan itu program-program itu sudah dilakukan secara konkret oleh teman-teman kita. Dan laporannya setiap 3 bulan itu disampaikan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Dan kebetulan, Prof, untuk program ini ketuanya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la Bashir, yang merupakan mantan Rektor UI Sunan Ampel, dan sekretarisnya Kulo diamanai sebagai sekretaris program. Pokoknya potongan sekretaris dan dinti aja. Iya. Iya, Prof. Kiai Abdul A'la juga, insya Allah juga dosen di sekolah pasca loh. Alhamdulillah. Kalau jaluk CV karo fotokopi KTP. Mantap, siap. Caparto, ini ada yang bergabung ternyata lewat telepon ini, Caparto. Boleh ya kita sapa ya? Sapa dulu yang. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Nah, terputus lagi Caparto ya. Paling ngerti jam PI lo, jamnya mau habis ngerti. Jamnya mau habis, biasanya banyak yang telepon ya. Mungkin menyimak begitu. Baik, monggo dilanjutkan dulu yang tadi. Jadi terima kasih sekali apa yang disampaikan oleh Gus Ubed, memang belum selesai. Dan kalau tuntas, engkau langgarai gak ketemu mana, gak diundang mana. Siap. Kita akan undang di Erlangga Forum yang 2 jam, yang 2 jam kita akan kupas perspektif NU dalam berbagai dimensi. Teologi boleh, filsafat boleh, tasawufnya boleh, kan gitu, no? Sosiologi, politik, ekonomi, puluhan disertasi tentang NU itu di Indonesia, ratusan ribuan orang Indonesia itu ya. Nah, gini, yang tadi jalur hidup Gus Ubed ini menarik sebenarnya, Mas. Sekretaris di mana-mana. Ini kan kayak jadi sekretaris Rasulullah itu kan sangat mulia. Nah, maka beliau itu memilih pola-pola semacam itu. Untuk itu sekretaris di PWNU wakil, ada di MUI sekretaris, kemudian dari kalangan-kalangan alim dan ulamanya juga sekretaris. Nah, yang saya ini jalur-jalur begitu di luar. Jadi yang urusan-urusan rektor tadi harus dikoreksi, nggak ono urusan di situ ya. Jadi nggak pakai di situ gitu ya, nggak pakai di situ. Nanti kumpulnya kan di luar-luar begini ini. Dan kita akan mengembangkan bagaimana tataran keilmuan bersama-sama gitu. Jadi yuk, NU pasti hadir untuk negeri ini, bahkan NU turut hadir dan melahirkan negeri ini. Maka kita jaga. Dan saya yakin NU berkomitmen menjaga republik ini, keragaman kita ya dalam beragama, yang mengikuti pendapatnya Gus Sakuf yang Menteri Agama, maka agama menjadi inspirasi bukan aspirasi. Nah, kami sedang mau hadirkan juga Pak Menteri Agama di acara Perspektif dan acara Erlangga Forum, Gus Ubed. Ya, kemarin sore beberapa kolega juga sudah menyarankan dan menyambungkan
gitu ya, yang menyambungkan juga untuk menghadirkan Pak Menteri Agama gitu ya. Ada suara Sidoarjo itu ya wis semangat kabeh. Jadi yuk kita bersama-sama dengan perspektif ini, apalagi dengan ruh dari Nahdlatul Ulama, dan selamat berharla dan dirgahayu Nahdlatul Ulama. Meneguhkan aswaja untuk Indonesia dan peradaban dunia. Alhamdulillah. Terima kasih Go Tubet. Matur nuwun. Matur suwun Prof Harto. Nggih. Sama. Jumpa di darat, Prof. Iya, kami langsung kontak wis papan nanggone kampus UNER. Siap, saya tak sowan ke Pondok Pesantren UNER pengasuhnya Prof Harto Wijoyo. Saya juga akan sowan ke panjenengan nanti ya. Iya, Prof. Nggih. Pondok Pesantren Pasca Sarjana begitu ya. Pondok Pesantren Pasca Sarjana. Baik. Ini ternyata sangat menarik untuk perbincangan selama hampir 1 jam ya, karena tadi mulainya kita lebih 5 menit. Dan tadi sempat telepon juga, ini ternyata ada yang mengirimkan pertanyaannya lewat WhatsApp ini, tapi waktunya sudah habis ternyata ini, Prof. Iya, soalnya jam 8 pasti kipas ono rapi. Betul sekali. Mungkin bisa dilanjut di kesempatan selanjutnya ini. Dan nanti juga di jam 3 sore ya, kita ada jam 3 dialog sore, lagi. Ini bersama Bupati terpilih Kabupaten Sidoarjo, Gus Ahmad Muhdor Ali. Betul. NU juga nih, tokoh NU juga, tokoh muda NU begitu. Gak usah diragu, pokoknya ono nyebut Gus Ali bumi solawat ono kan ya wis mesti. Baik, betul sekali. Nanti langsung hadir ke studio rencananya ini Cak Parto untuk kita manggilnya Gus Mudlor begitu ya. Atau Mas Mudlor karena anak Sidoarjo ini. Bupati terpilih. Betul. Betul, baik. Jadi langsung sambung Gus, dan beliau kan alumni Universitas Airlangga. Oh iya. Santri Airlangga. Nah, para santri Airlangga. Santri Airlangga, nggih. Jadi anyar wis sosialisasi. Baik, ini cukup berarti Cak Parto ya. Ini saat jam 8 lebih 1 ternyata untuk pagi hari nanti ini. Saya langsung komunikasi dengan Sekjen MUI Jawa Timur. Amin. Prof. Matur suwun Prof. Matur suwun Mas Billy. Baik, siap Gus Ubed. Terima kasih, dan juga Cak Parto, terima kasih atas 1 jam yang sudah berharga sekali ini. Dan kita juga akan berjumpa lagi dalam perspektif minggu depan, pastinya sahabat perspektif ya. Yang tadi sempat bertanya lewat telepon kemudian terputus karena juga waktunya ternyata sudah habis, bisa diulang lagi di kesempatan selanjutnya, atau nanti bisa menyimak di Erlangga Forum juga loh. Untuk sahabat perspektif yang lain juga saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ini. Ada juga Persada Kabupaten Blitar, Prajangkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Suara Ngawi, Ramapati Kota Pasuruan, Suara Sampang, Martika Bondowoso, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Suara Pacitan, Pradia, Suara Tuban, Ersal Nganjuk, dan Remaja Klasik Radio Marang, serta Suara Sidoarjo yang bertindak sebagai host untuk pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Cak Parto dan Gus Ubed, saya ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.